Kisah Wali Songo yang mirip Nabi Yunus diselamatkan ikan. Sunan Derajat. Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Kosim, beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati dan merupakan adik dari Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintahkan untuk berdakwah di sebelah barat Gresik, yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden mulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Di dalam perjalanan ke arah barat perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa, tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat. Demikian pula halnya dengan Raden Kosim. Secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepadanya dengan menunggang punggung ikan tersebut. Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang dengan lantarannya dia selamat. Untuk itu beliau telah berpesan kepada anak turunannya agar jangan sampai makan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Ikan talang itu membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah desa Jelak yang sekarang termasuk wilayah desa Banjarwati kecamatan Paciran. Di tempat itu Raden Kosim disambut masyarakat setempat dengan antusias, lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel, seorang wali besar dan masih terhitung kerabat keraton Majapahit. Di desa Raden Kosim mendirikan pesantren, karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap 1 tahun di desa Jelak, Raden Kosim mendapati supaya menuju ke arah selatan. Di sana beliau mendirikan suatu langgar untuk berdakwah. 3 tahun kemudian secara menetap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdakwah yang strategis, yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duwur. Di bukit yang sebut Dalam Duri itu yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Beliau menganut jalan lurus, jalan agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur baur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah. Di dalam museum yang terletak di sebelah timur terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah Wali Songo, Raden Kosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja. Walau dalam urusan dunia beliau juga sangat rajin mencari rezeki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan di kalangan rakyat jelata. Beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita. Adapun aliran yang diajarkan Sunan Derajat bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ajaran guru pendidik seperti Sunan Ampel atau orang tuanya, ajaran dan pemikiran atau paham yang telah tersebar luas di masyarakat, tradisi di masyarakat setempat yang telah ada sesuai dengan ajaran Islam, fatwa Sunan Derajat sendiri. Hal ini sesuai dikatakan dalam buku Kisah Perjuangan Wali Songo generasi pertama hingga kelima karangan, M.B. Rahim Syah, R.